Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakun muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fadbahu. Rawahul Muslim. Para siswa dan siswi SMP 7 Kota Bandar Lampung yang saya cintai, ini merupakan tugas pendidikan agama Islam yang walaupun kita laksanakan secara daring, wajib bagi semua siswa dan siswi untuk mengikutinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan hari akhir, atau kita mengenal dengan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian juga nanti akan kita coba bahas tentang apa yang dimaksud dengan yaumul mizan, apa yang dimaksud dengan yaumul barzah. Nah, dalam kesempatan ini akan kita bahas satu persatu. Yang perlu kita tahu terlebih dahulu bahwa yang namanya makhluk hidup, baik dia kecil, baik dia besar, dari kalangan manusia, jin, syaitan, bahkan tumbuh-tumbuhan, semuanya memiliki awal dan akhir. Yang dimaksud dengan awal dan akhir adalah ada kelahiran dan ada yang namanya kematian. Ada tua, ada muda dan ada tua. Nah, begitupun dengan kehidupan kita ini, ada awalnya, ada kita lahir, dan pada akhirnya nanti juga akan ada yang namanya hari kiamat. Di dalam agama Islam, hari kiamat itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah kiamat sughra. Kiamat sughra ini merupakan kiamat kecil. Ini biasa kita dengar dengan kiamat kecil. Bagaimana kiamat kecil tersebut? Kiamat kecil tersebut merupakan kerusakan yang itu bisa disebabkan oleh tangan manusia. Kiamat sugro itu adalah kiamat yang disebabkan atau penyebabnya adalah tangan-tangan manusia juga. Itu bisa juga. Ataupun biasa kita kenal dengan kerusakan bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Misalnya longsor, banjir, ataupun berupa wabah, penyakit. Nah, dalam hal ini, baru-baru ini sampai dengan saat ini, kita tertimpa musibah atau wabah virus COVID-19, virus corona. Ini merupakan salah satu bisa kita kategorikan sebagai kiamat kecil, kiamat sugro. Nah, ini merupakan teguran bagi kita semua. Bagi orang-orang yang beriman, ini merupakan ujian dari Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ini merupakan bencana. Nah, ini para siswa dan siswi juga harus bisa memahami segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, semuanya itu ada sebab dan akibatnya semua.
Begitu juga dengan musibah yang belakangan ini kita temui, itu merupakan penyebabnya adalah dari tangan-tangan manusia juga, dan menimpa kepada diri kita semua. Maka dari itu, semoga virus corona ini segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka kembali di kelas sebagaimana biasanya. Dan itu juga kalau seandainya kita sudah bertatap muka nanti akan lebih mudah lagi menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kiamat sugro, dan apa kategori dari kiamat sugro itu akan lebih jelas lagi dan kita bisa saling bertanya jawab. Kemudian juga kita mendengar dengan yang namanya kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah kiamat besar. Kiamat besar ini mungkin yang sering didengar oleh para siswa dan siswi semuanya. Kiamat besar itu ketika alam semesta ini hancur lebur disebabkan oleh tiupan sangkakala dari malaikat. Jadi pada saat kiamat kubro ini nanti semua makhluk hidup itu menjadi mati. Apapun itu, baik dia dari komponen gunung, tanaman, pohon-pohon, kutunya kutu misalnya, semuanya akan menjadi hancur lebur semua. Tidak ada yang tersisa satupun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat terjadinya kiamat kubro ini, maka semua makhluk hidup ini kecuali Allah itu meninggal, wafat. Kita semua nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu merupakan tempat yang tidak ada pangkal dan tidak ada ujungnya. Luas seluas-luasnya, tandus. Ini menurut kabar beritanya ya. Kemudian kita semua nanti akan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian apapun. Nah, semua badan kita sama, tinggi kita sama, tidak mengenakan sehelai benang pun, dan kita semua akan memikirkan diri kita masing-masing, tidak memikirkan orang lain. Maka dari itu sebelum hal tersebut berlanjut, baik bagi kita semua agar kita selalu maksudnya sebelum hal tersebut terjadi, kita wajib mempersiapkan diri kita agar pada saat hari kiamat nanti kita termasuk kepada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu caranya selain kita mendirikan sholat, melaksanakan perintah-perintahnya dengan selalu membaca asma-asma Allah ataupun membaca Asmaul Husna. Nah, ini merupakan kebiasaan bagi siswa dan siswi di SMP 7 bahwa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita selalu membiasakan diri dengan membaca Asmaul Husna. Nah, untuk tugas kalian, silakan kalian membuat video, dan video tersebut berisikan tentang kumandang Asmaul Husna seperti yang biasa kalian kumandangkan sebelum melaksanakan pembelajaran formal di kelas. Ya Allah, ya Rahman. Nah, yang seperti itu, tapi sampai selesai. Ya, kemudian nanti setelah video tersebut kalian buat, kalian kirim ke Bapak secara langsung ya, ataupun bisa melalui wali kelas kalian. Itu tugas kalian. Untuk selanjutnya nanti akan ada penjelasan lagi. Silakan kalian bisa bertanya jawab, bisa melalui komentar ataupun yang lainnya bisa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.